wabarakatuh. Saya Oktaviana Salam, mengajar di SMA Negeri 1 Besuki, PPG kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Terima kasih ya sudah masuk hari ini. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa sahabat. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya mungkin ayo Mbak Riri silakan memimpin untuk menyanyikan lagu kebanggaan kita yaitu Mars Mabes. Ayo Mbak Riri. Ya, silakan di depan. Yang lain silakan di depan. Jadi kunci. Berkat bersemi alma materku, SMA Besuki, menempat tunas-tunas mulia, penerus cita bangsa, dengan visi Mabes Bimaster. Dengan semangat Pancasila, kau abdikan namamu. Terukirlah wahai namamu dalam sanubari. Engkau bagai pelita yang datang dalam kegelapan. Ayo maju sekolahku, alma mater tercinta. Terangilah jiwa ini, penerus cita bangsa, dengan visi Mabes Bimaster. Kau ukir jiwaku dengan semangat Pancasila, kau abdikan dharmamu. Dengan semangat Pancasila, kau abdikan dharmamu. Oke, terima kasih. Ya. Apakah hari ini ada anak-anak yang tidak masuk? Ada masa semua, Bu. Minggu hari ini ya. Oke. Oke, kita lanjutkan materinya. Waktu sebelum ujian, kalian sudah belajar apa? Sistem yang Peredaran darah. Sekarang organ yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, Mirza. Kemarin belajar apa, Mirza? Peredaran darah yang berhubungan organnya apa saja? Ada organ kah atau komponen yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Jantung. Oke, selain jantung. Oke, bagian dari jantung. Selain organ dari jantung, ada lagi yang bisa? Paru-paru. Selain paru-paru apa lagi? Sistem peredaran darah. Oke, ada sel darah merah, ada sel darah putih, sama keping darah. Oke, sudah lupa ya? Sudah usia muda. Lanjut. Kalau jantung berfungsi buat apa? pada
juga ya. Nah, sekarang berhubungan dengan kelanjutannya ya. Bokta tanyakan lagi, kalian tadi pagi sarapan apa? Nasi saja kah? Ya, oke, mulai dari Yola. Kamu tadi sarapan apa Yola? Atau makan siang barusan? Nasi sama mie. Yo, ada lagi. Balkis, sarapan apa tadi? Nasi sama telur. Berdua saja telurnya. Udah ada temennya. Vika, tadi sarapan apa? Nasi, tahu tempe sama sayur. Ada lagi yang sarapan yang berbeda hari ini? Yo, nasi lele sama sayur. Ada lagi? Oh, sarapan roti. Dan cari perut saja. Oke. Sekarang fungsi dari sarapan apa? Menambah energi. Terus, kenapa kita harus sarapan pagi? Terus selain itu, ya. Terus apa lagi? Selain dia menambah energi supaya kenyang, kenapa harus makan nasi? Oh, ada karbohidratnya. Nasi itu karbohidrat. Kalau roti karbohidrat? Boleh makan roti? Kalian bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kan dia juga sama-sama karbohidrat. Kenapa kalau roti, kalian makan roti, meskipun rotinya sak gebok habis, tetap nanti masih bisa nasi, benar? Ya. Kenapa? Padahal sama, ya sama sebenarnya kandungannya sama. Roti dengan nasi sama, sama. 1 gram roti ataupun 1 gram karbohidrat itu sama, yang dihasilkan adalah 4,1 kalori, sebenarnya sama kandungannya. Cuma mungkin lambung kalian yang belum terbiasa. Lambungnya sudah terlalu besar ya. Oke, itu ya. Jadi tujuan kalian sarapan sudah tahu ya. Tapi kebanyakan kalau yang sekarang itu telat karena tidak sarapan, karena masih ngantri di ya, masih ngantri Bu. Saya masih sarapan karena ada orang yang tidak biasa sarapan, benar? Iya, kenapa harus sarapan? Katanya mual dan teman-teman perut. Apakah kalian sudah makan malam kalau seperti itu? Malamnya makan, tapi paginya tidak mau sarapan. Jam 8 sudah keluar dari kelas ya. IJ ke kamar mandi. Tahunya masuk kantin. Oke ya, itu adalah berhubungan dengan apa yang akan kita bahas ya. Berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi kalian nanti akan tahu kalau sistem pencernaan saya itu bermasalah atau tidak. Badan saya itu sudah ideal atau tidak. Saya dikatakan kurus, gemuk atau sebagainya. Ya, jadi ada takarannya yang apa yang harus kalian konsumsi. Berapa kalori yang kalian butuhkan saat mengerjakan satu soal matematika yang rumit, itu butuh energi yang sangat-sangat banyak. Ya, sama kalian dengan berolahraga keliling lapangan 5 kali. Ya, mengerjakan satu soal matematika. Ya, dosa olahraga sudah keluar semua energinya ya. Oke, itu berhubungannya. Jadi hubungannya sangat erat. Jadi manfaatnya nanti sangat banyak. Selain kalian juga dapat menghindari gangguan dari sistem pencernaan. Ya, kalau seperti biasa, kalian penyakitnya kalau tidak tipes mah, benar? Ya, tipes ya. Penyakit yang katanya gara-gara mangga. Ya kan? Oke, itu sudah berhubungan dengan sistem pencernaan. Itu yang akan kita bahas. Nah, ini tujuannya hari ini. Jadi, tujuannya hari ini kalian belajar itu biar kalian tahu atau menganalisis tubuh kalian itu sudah kekurangan gizi atau tidak. Kenapa saya kurus? Kenapa saya berlebih? Lemaknya ya, saya berlebih gitu ya. Terus kandungan yang kita makan itu harus sudah proporsional. Yang sekarang digalakkan itu adalah isi piring kita, bukan kandungannya. Ya, tapi isi piring kita harus sudah sempurna, mulai dari apa yang harus kita makan, apa yang kita butuhkan. Kalau orang
menghasilkan energi, dia juga sebagai imunitas kita. Jadi mengembalikan imun kita, ya. Nah, ini lagi. Terus nanti tentang pangan. Jadi makanan bergizi menurut kalian apa? Makanan bergizi. 4 sehat 5 sempurna, ada lagi. Atau dikatakan makanan higienis. Bersih itu berarti harus bebas racun, ya, harus tidak kotor atau anti bakteri, itu tidak boleh, ya, atau dengan pengawet itu sebenarnya tidak boleh. Oke, ini adalah berhubungan dengan kebutuhannya, ya, kebutuhan manusia berbeda mulai dari usia. Usia kita akan membedakan bahwa kita itu butuh kalori seberapa dengan orang dewasa ataupun dengan lansia. Oke, itu berhubungannya. Kayaknya lama-lama semua. Ngerti ya? Oke, silakan berdiri dulu. Buka aja kalian ice breaking. Wis. Ya, silakan berdiri. Tapi ice breaking-nya tidak usah bergerak. Ice breaking-nya hanya diam di tempat. Kalian hanya uji konsentrasi saja. Ya, ayo silakan berdiri. Ayo silakan di luar. Oke. Sudah boleh pulang duluan. Kalau emang sudah tidak ada badan. Ya. Silakan berdiri dulu. Kita ice breaking, ya. Ya. Jadi kata kuncinya adalah ikuti apa yang Bokta ucapkan. Jelas? Ya. Ikuti apa yang Bokta ucapkan. Oke. Bokta punya ayam dan itik. Ya, Bokta punya ayam dan itik. Silakan ikuti apa katanya Bokta. Ayam, 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 itik, itik, itik. Ayam, 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 itik, itik. Itik, 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 ayam, ayam. Itik, 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 ayam, ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Oke, berarti bisa konsentrasi. Ya, itu hanya melatih konsentrasi kalian. Kalau ditanya seandainya berapa jumlah ayam, ya hitung. Itu berarti salah. Berarti dia belum konsentrasi. Jadi intinya adalah, ya kalian harus konsentrasi. Kata kuncinya adalah mengikuti apa yang Bokta katakan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan dibuka puisi. Bisa pakai wifi ruangan? Bisa? Sudah bisa. Ruang 14, di sini pakai ruang 14. Silakan dipakai. Oke, sudah. Itu adalah kodenya. Sudah dapat belum? Di depan. Ya, tuh. Bokta tunggu dulu sebelum semuanya join. Kalau sudah, Bokta. Sudah? Ya, coba dulu. Ada 14 orang, sudah 14 orang join. Ini kodenya. Ya. 14 orang yang sudah join. Sudah? 16. Oke, sudah ya? 16 orang. Belum. Masih awal. 17. 18. Nah, nanti poinnya langsung keluar. Nanti runner up 3 orang terbesar buat kasih hadiah. Kita kasih hadiah nanti. Soalnya cuma 5 soal saja. Itu. Itu.
579 387. Sudah? Bapak start ya. Cepet-cepetan. Bentar. 24. Sudah ya? Oke, start ya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ayo. Itu sudah. Bagi sudah 600. Ayo. Ayo. Wifi-nya berarti ya lama-lama wifi-nya. Sudah. Itu. Sudah. Yes. Ayo. Poin terbesarnya 1.800. Wes, ada ini. Kalau udah 1.400. Ada orang main game ya. Wah, itu lebih 3.000. Sudah selesai. Oke, itu adalah penilaiannya ya, yang sudah selesai. Yang lain masih dalam proses. Yang bawah ini berarti sudah selesai ya. Oke. Sudah ya, nanti ini adalah poinnya untuk hari ini, untuk post-testnya. Nanti ada lagi, kita post-test setelah pembelajaran ada post-test lagi. Mau tahu bukan lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita selesaikan ya. Kita lanjutkan ke materinya. Oke, sekarang ini berhubungan dengan sistem pencernaannya. Jadi di sini silakan habis ini gua kasih videonya. Kalau mau lihat pakai HP silakan scan barcode yang ada di depan. Boleh ya. Ini scan barcode ini atau gua langsung tampilkan videonya saja ya. Oke. Silakan diperhatikan, nanti bisa Bokta tanyakan ya. Ini berhubungan dengan kalau pisang itu punya gula yang sangat tinggi dibandingkan dengan buah yang lain. Ada yang tahu nasi pulang? Nasi ini adalah nasi putih yang dicampur dengan serundeng. Bagaimana bentuknya ya? Wah, ternyata daun sirsak bisa membantu menghilangkan flek hitam. Semuanya ada di menu One Day Flake hari ini. ada di Jakarta Fashion and Food Festival. Ramai banget di sini teman-teman, dan juga banyak sekali makanan yang diingat pusing. Mumpung ada di sini, saya mau tanya-tanya nih sama pengunjung yang ada di sini.
Kayak ada nggak ya kayak gini? Ada pasar, jangan tahu. Golong lemak yang bagus. Tapi daripada kita ragu, coba kita tanya ke ahli gizi. Lemak dalam santan itu, ya, dia selama dia tidak dipanaskan, dia lemaknya medium chain triglycerid, asam lemak rantai sedang. Jadi asam lemak rantai sedang itu akan diserap di dalam saluran cerna manusia lebih cepat. Setelah diserap masuk ke darah, dia akan dikirim ke otot untuk digunakan sebagai sumber energi, dan itu akan lebih siap untuk membentuk energi. Ya, yang asam lemak rantai sedang. Masalahnya santan itu banyak dimasak, bahkan dimasak sampai berjam-jam. Itu yang akan merusak asam lemak rantai sedang itu menjadi asam lemak yang jenuh. Nah, jenuh ini yang berbahaya. Berbahaya bisa apa? Bahkan meningkatkan LDL kolesterol. LDL kolesterol itu kolesterol yang jahat, dan dia juga bisa membentuk namanya asam lemak trans fatty acid yang bersifat merusak di pembuluh darah. Tadi udah banyak banget kan makanan berat. Saya pengen coba yang lagi makan minuman ringan gitu, atau boleh juga es-esan. Ini ada es pisang hijau. Pisang hijau ya? Seger banget emang. Aduh, bikin pengen banget. Ini kan bahan dasarnya ini pisang ya, juga emasnya. Pisang itu bukan yang gulanya tinggi ya? Iya sih, gulanya tinggi. Gulanya tinggi. Kalau seminggu itu bisa makan berapa lagi? Ya, kalau untuk seminggu kurang lebih sekitar 3 sampai 4. 3. Kalau nggak ini? Aku sih hamil, karena kan lagi hamil. Jadi kalau 3 kan buat pemilihan baik tuh. Tapi mungkin karena gulanya tinggi kan ya, kita nggak boleh terlalu konsumsi sering-sering kan ya. Apalagi buat yang lagi menuruni berat badan. Daripada kita salah nih, coba kita tanya ahli gizi, benar nggak ya? Iya benar. Benar sekali, vitamin itu termasuk buah, nggak ada gulanya tinggi. Tapi kalau pisangnya masih setengah mengkel, vitamin itu ada gulanya nggak terlalu tinggi, dan dia tinggi serat, bagus. Jadi kalau makan pisang jangan yang warnanya sampai Apalagi ya? Ada yang lagi beli cendol. Kita tanya, Mas, lagi mulai cendol nih tampaknya. Udah berapa? Tahu nggak cendol ini bahan bakunya itu dari apa? Tepung beras. Kayaknya untuk makan cendol itu benar banget. Tahu nggak tepung beras itu sumber energi paling baik. Kemudian vitaminnya banyak. Terus dia juga bisa menumbuhkan yang namanya pertumbuhan dalam tubuh. Saya nggak? Biasa ya. Nggak percaya mana nih? Oh percaya, ini ada informasi lengkapnya. Karena tepung beras itu karbohidrat yang akan menaikkan kadar gula darah, sehingga gula di darah meningkat, dia akan digunakan oleh sel-sel otot sebagai tenaga, sumber energi. Nah, jadi tepung beras itu bagus, itu penambah energi. Kayaknya tadi soto udang sudah, cendol udah, ini udah beres nih. Baru juga nih. Halo Mbak, kayaknya lagi menikmati Jakarta Fashion and Food Festival ya. Ini lagi pesen apa? Bebek Malio. Bebek Malio, seneng ya makan bebek ya? Seneng sih, soalnya enak banget. Ketagihan. Waduh, kalau makan bebek biasanya kulitnya ikut dimakan atau disisi? Biasanya makan sih. Soalnya Apa yang suka bebek? Saya. Kalau itu bebek itu enggak, itu kandungan kolesterolnya pasti tinggi. Ya percaya? Bau. Coba kita simak informasi yang
ini masa banget belum mandi. Ya, dan banyaknya itu di bawah kulit. Bawah kulit itu lemaknya si bebek sangat tinggi dan itu kolesterol. Sudah, oke. Wifi-nya sudah owner. Ya, sudah ya. Nah, sekarang perhatikan dari cuplikan yang Bu Okta kasih. Permasalahannya apa? Yuk, dari yang Bu Okta sudah share di sini. Menurut kalian permasalahannya apa? Yang kalian pengen tanyakan apa yang berhubungan dengan itu? Kalau di rumah sering ya, santan itu dimasak bolak-balik, benar? Kalau dianget tambah enak Bu, gitu ya. Kalian makan racunnya. Nanti rumahnya jadi lemah jenuh. Lemah jenuh itu sangat berbahaya buat tubuh. Apalagi orang yang sudah usianya lanjut. Itu sebenarnya tidak boleh mengkonsumsi yang sudah dihangatkan kembali. Itu tidak boleh. Tuh, yang kedua mungkin berhubungan dengan di situ tadi berhubungan dengan apa? Makanan pertama kali apa? Soto. Oke, soto itu kan banyak pesannya tadi. Santan. Terus yang ada di soto, bukan biar yang ada di soto banyak santannya. Udang itu menurut kalian kandungannya apa? Protein. Oke, terus apa lagi? Adakah sayurnya? Ada. Ada sayurnya soto. Seledri. Oke. Kandungannya apa menurut kalian? Vitamin. Vitamin saja kah? Mineral kah? Serat kah? Oke, itu yang akan kita bahas ya. Nah, jadi yang akan kita bahas itu berhubungan dengan makanan, ya. Jadi kenapa Bu Okta tadi menanyakan tentang apa yang kalian makan hari ini? Sesuaikan dengan energi yang sudah kalian keluarkan. Contoh tadi Yola makannya nasi sama mie. Nasi itu mengandung mie mengandung. Bolehkah seperti itu? Boleh. Kenapa masih dimakan? Masa ya? Oke, sebenarnya kayak gitu tidak boleh, ya. Di piring kita harusnya ada yang namanya kandungan karbohidratnya. Boleh tidak nasi? Boleh. Kandungan karbohidrat itu kan tidak hanya ada pada nasi. Contoh, roti. Itu tadi makan roti. Selain itu, kentang. Ya, kalau orang makan kentang cemilan Bu, bukan nasi, benar? Nah, padahal itu adalah karbohidrat. Boleh diganti itu ya boleh. Sangat boleh sekali mengganti yang namanya karbohidrat kita, karena kalian tahu karbohidrat sebenarnya, karbohidrat itu kan yang kita konsumsi adalah nasi, ya. Kalau di Indonesia, benar? Ya. Kalau di luar Indonesia yang kalian tahu apa? Roti atau kentang, ya. Stick itu, beef stick itu biasanya partnernya bukan nasi, tapi kentang. Kalau kita harus bawa nasi, ya. Wajib hukumnya, ya. Kewajiban itu sebenarnya bisa diganti dari pola. Ya, kita coba mulai dari mengkonsumsi karbohidrat kita kurangi. Yang sebenarnya biasanya kalian mengkonsumsi 5 gram, coba dibuat 4 gram sehari. Masa harus ditimbang Bu? Kalau mau diet biasanya harus ditimbang. Ya, karbohidratnya harus ditimbang. Proteinnya semua sama. Ya, karena yang kalian tahu makanan sehat itu dan makanan bergizi. Kalau makanan bergizi itu biasanya adalah ada kandungan protein, karbohidrat, lemak, ya. Jadi kayak sistem pencernaan atau makanan itu dibagi dua gitu Bu. Ada yang makro, ada yang mikro. Kalau makro dia harus dalam jumlah besar dalam tubuh. Contoh karbohidrat dalam tubuh harus jumlahnya besar kita butuhkan. Protein juga besar, lemak juga besar karena dia adalah sumber energi. Yang paling besar adalah karbohidrat, itu sumber energi utama. Kalau yang protein sumber energi cadangan saja. Kalau lemak bisa sebagai sumber energi. Kalau yang mikro kita butuhnya adalah vitamin dan mineral. Air itu ternyata termasuk makro. Dalam tubuh kita itu sebenarnya butuh air yang sangat banyak. Ya, 78% itu adalah air.
dalam tubuh. Bukan kalian minum segalon langsung tidak boleh makan, bukan ya. Bukan langsung, karena air kan paling banyak Bu ya, dan juga karena kan tubuh kita bisa regenerasi sel ya. Nah, kalau makanan higienis biasanya makanan yang tidak mengandung penyakit. Contohnya sayur yang higienis itu tidak mengandung yang namanya bibit penyakit. Ya, jadi kalau kalian mengkonsumsi sesuatu harus dimasak atau dicuci bersih. Ya, bukan langsung telan. Ya. Contoh lagi, tidak hanya kalau sudah dimasak, kalau masaknya kelamaan apa yang terjadi? Vitaminnya larut, vitaminnya hilang, kandungannya hilang. Kalian makan ampas saja. Iya kan? Ya, oke. Itu adalah tentang makanan sehat. Jadi harus gizinya seimbang. Bu, kalau gizi seimbang kan sama dengan 4 sehat 5 sempurna. Harus kan kita minum susu karena kita kan sudah besar. Harus masih kita masa pertumbuhan loh Bu gitu ya. Ya, susu itu sebenarnya boleh diganti atau tidak? Boleh atau tidak? 4 sehat 5 sempurna. Susu boleh diganti kan? Tidak boleh apa boleh? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang dibutuhkan. Ada yang boleh menggantinya? Tahu kandungan susu itu apa? Kalsium, zat besi. Berarti dia mineral. Benar? Mineral apakah hanya ada di susu? Berarti dia boleh diganti. Ada kan orang yang tidak suka susu? Ada. Ya, jadi boleh diganti dengan makanan lain yang kandungannya sama. Contoh yogurt. Ya, kandungan dari susu ya. Boleh mengganti itu. Atau karena kita tahu mineral dan vitamin itu selalu ada pada zat tumbuhan, jadi boleh diganti dengan itu. Oke, ini ya, ini adalah sumber energinya. Jadi kayak fungsi makanannya sebagai bahan bakar utama bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas. Jadi kita sebenarnya butuh yang namanya karbohidrat. Ya, apalagi kalian kalau pikir matematika ya, tidak pikir biologi, pikir matematika banyak kalorinya ya harus dikeluarkan. Bapak sudah bilang dari awal, mengerjakan satu soal matematika sulit, kalian sama dengan keliling lapangan 5 kali. Jadi sama satu ya sini. Ya, itu energinya sama. Yang dibutuhkan sama. Tapi kenapa Bu? Kalau kita mikir kita tidak berkeringat, tapi kalau lari berkeringat, itu lemak yang dikeluarkan, tapi hanya 15% dalam tubuh. Tidak semua energi itu harus berubah jadi keringat, tidak harus kita keluarkan. Aktivitas kita mengedipkan mata butuh energi. Iya. Mengedipkan mata saja butuh energi, apalagi kalian begini. Sama saja energinya butuh banyak. Ya, itu adalah tentang fungsi makanannya. Ini ya, ada yang makro sama mikro. Dan yang air ini masuk ke makro. Ya, karena kita butuh air. Tidak, bahasanya kalian kan pernah dengar bahasanya 8 gelas sehari. Ya, itu belum ada penelitiannya. Ya, belum ada penelitiannya. Karena laki-laki dan perempuan kadar air dalam tubuhnya tidak sama. Kalau laki-laki butuh 3,1 liter. Kalau perempuan hanya butuh 2,1 liter per hari. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah aktivitas tubuh dan ototnya. Ya, otot laki-laki itu lebih besar atau lebih kekar. Nanti ototnya bekerja, glikogennya juga butuh energi yang banyak. Meskipun perempuan itu kan sekarang kerjanya sama dengan laki-laki, tapi kodratnya tidak, ototnya tidak. Meskipun kita sama, perempuan dan laki-laki pekerjaannya sama-sama, tukang beca kan sama, ada yang perempuan sama, tapi kadar otot mereka berbeda, serat otot mereka berbeda. Jadi energi yang dibutuhkan juga berbeda. Oke, ini adalah tentang karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air. Di buku paket itu sudah ada. Ya, di buku paket kalian itu sebenarnya sudah ada. Nanti Bapak juga share link tentang materinya ya. Sekarang kita berkelompok dulu untuk menyelesaikan dari permasalahan yang Bapak angkat di lingkungan sekitar kita. Contoh adalah kandungan gizi yang kalian konsumsi berapa, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian Bapak suruh untuk bisa menghitung berat porsi makanan kalian.
Sebenarnya harus seberapa? Biar kalian dikatakan ideal, ya, tidak gemuk tapi tidak kurus. Oke, silakan dari kelompok dulu. Kelompoknya kemarin sudah Bapak tentukan, kalian juga sudah menentukan sendiri. Silakan berkelompok, ya. Silakan segera berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Ya, ayo berempat ya. Silakan berlima, empat atau berlima. Silakan untuk mejanya digeser biar jadi satu kelompok. Ya. Ya, silakan digeser. Ayo yang laki bisa ngumpul dengan perempuan. Silakan digeser. Geser ke belakang. Oke, ya. Berempat atau berlima. Boleh. Ayo gabung, situ ada. Sini berlima. Sini berempat sini, ini kurang. 2, 3 orang dua, boleh. Ya, gabung. Coba semua boleh lah. Boleh lah, enggak apa-apa. Silakan ditulis di lembaran yang sudah Bapak kasih, ya. Silakan dituliskan. Untuk scan barcode-nya, di situ ada barcode yang harus di-scan untuk mengetahui video yang ada. Bisa kan scan barcode? Sudah bisa. Sini Yudi, gabung ke sana saja ya, Bang. Mundur belakang ini. Sudah mau. Silakan dikerjakan, kasih nama kelompoknya. Ini kan di belakang. Patain je lah. Je patain je lah. Nanti melingkar. Sudah ya. Ya silakan. Dikerjakan. Boleh dilepas. Nanti ya ininya boleh dilepas. Silakan dikerjakan berbarengan. Ini kan ada kasusnya, ada 5 kasus. Kasus yang pertama itu berhubungan dengan gambar. Kasus kedua silakan scan. Isinya adalah berhubungan dengan kekurangan gizi atau marasmus ini, kekurangan gizi. Silakan bisa dibagi. Ayo dibuka. Tabletnya bisa dibuka. Oke, nanti dijelaskan. Yang pertama, jelaskan pertama Pak. Siapa yang pertama? Oke, ini makanan di atas merupakan makanan yang konsumsi. Jadi kalian apa? Ini kan tidak bisa di zoom. Buat kadarnya atau kalau kalian cari di Google dibuka, cari yang susunya merek ini kayaknya mirip, ini sedang. Ya, ini bisa mulai. Sekarang cari terus analisis nama jenis makanan sudah cukup deh artinya. Nah, bagiannya bisa dicari di buku ya. Ini soal yang kedua bisa dibaca coba. Ya, betul dulu. Cari di Google. Konkret dulu ya. Ya, hubungan sama videonya jangan ya, buka. Kalau buka, atasnya buka. Ya, nanti ya. Bisa searching ya. Bisa di buku paket yang sudah ada atau bisa di literaturnya. Ayo. Ini vitamin A, fungsinya apa? Vitamin A itu apa saja? Ini benar vitamin A? Benar, fotonya saja. Yang lain? Ya, dilihat dulu. Kenapa? Beda-beda lagi. Iya, beda. Ya, vitamin A itu apa saja? Benar atau tidak? Kalau benar, kenapa? Ya, ayo. Scan barcode-nya, bisa. Gitu. Ini kan ditanya berdasarkan
tabel di atas, apakah belum nama vitamin ini atau merebus ya? Buih di atas permukaan masakannya harus dibuang. Ya, biasanya kalian enggak langsung diaduk-aduk. Ya. Buihnya itu adalah kotorannya. Sama dengan kalau kalian pernah masak ikan ayam, ya dijadikan sayur atau dijadikan sop ya. Itu kan harusnya ikan ayam itu dididihkan terlebih dahulu. Habis itu airnya dibuang, baru dimasak dengan air yang baru. Ya, karena contoh darahnya itu kan sudah tidak bersih ya. Terus lemaknya itu lemak tidak jenuhnya itu harus dibuang. Karena biasanya orang itu suka gajinya suka, ya itu lemak tidak jenuhnya. Karena yang bisa merasanya lidah adalah alat perasa kalian. Nyampe di lambung rasanya sama, ya rasanya sama, manfaatnya sudah di lambung yang dirasakan. Kalau di lidah hanya rasa enaknya makan nasi sama mie ya enaknya di lidah saja, masuk ke lambung ya sudah ya jadi tidak enak sama sekali. Oke, sudah. Ini bagi yang mengonsumsi bukan pengonsumsi. Matang, habis itu dimakan, dicuci bersih, nggak boleh terlalu masak bayi. Jangan sampai larutannya klorofilnya itu larut, sampai bayi hilang semuanya. Sudah. Kan kasusnya ini ada kasus tersebut yang dengan tertekanan. Nah, ini kan gangguan kalau ini kan gangguan kekurangan. Iya, apa? Coba videonya biar mana videonya. Lihat videonya. Hubungan sama aku aja anaknya bapaknya anak dia jelaskan. Ya, dia ciri-cirinya katanya orang mager ya. Ini juga bisu. Terus selain bisu, nah ini akibatnya adalah gizi buruk kan? Ya tuliskan ciri-ciri dari gizi buruk itu, gitu loh. Ya betul. Oke, itu sudah. Jadi ini ciri-cirinya apa saja? Dari 13 tahun ini dia tidak bisa ngapain. Dia sudah lumpuh, bisu, ya bisa ditaruh di sini. Nah, diuraikan. Ini bahasanya adalah menguraikan. Nah dari video itu diuraikan ciri-ciri penyakitnya ini. Kurang gizinya apa? Ya bisa dijelaskan ya. Oke, coba yang ini sudah ini. Sudah. Cara memasaknya mana ini? Oh itu ada. Oh sudah. Gimana cara memasak bayam? Oh dikukus 2 sampai 5 menit. Kalau dibuat sayur gimana? Dikukus saja, ditumis. Bayam itu selain dibuat sayur tumis apa lagi? Ya bisa dibuat sayur bening ya. Berarti bayamnya
Bungkusnya apa tidak dicuci bersih dulu? Nah, betul ya. Berarti itu tidak higienis. Ya. Jadi tidak higienis berarti. Oke, sudah. Ya, ada apa-apa taruh bawahnya, ada apa-apa, ada usah ditepek, ditaruh di bawah. Kan ada gambar bungkus mie instan sama susu kemasan ya. Jadi kandungan itu menurut kalian yang kalian lihat itu sudah memenuhi apa tidak? Sementara kita tahu bahwa karbohidrat kita butuhnya adalah dalam tubuh ya. Ini yang bertanyakan. Soal nomor 2 dalam menguraikan. Ya. Nah, soal nomor 2 diuraikan. Ini isinya tentang apa? Videonya apa? Anak yang kurang gizi, ada ciri-ciri anak kurang gizi di situ. Ya ditulis apa saja di ciri-cirinya. Ya beratnya, terus kayaknya dia bisu. Ya, limbo, terus apa lagi? Ya. Nah, kalau itu kenapa dia mengalami ini? Dia kekurangan apa? Nah, gizinya apa saja yang dibutuhkan? Gizi buruk, iya benar dia gizi buruk. Yang dibutuhkan apa? Kenapa dia terkena penyakit gizi buruk? Jadi dia kurang apa? Kekurangan vitamin K atau kekurangan ekonomi? Ya, beban hidup ya. Bisa. Beban hidup. Berhubungan dengan tabel. Tabel vitamin ya. Hah? Ada? Vitamin K contohnya adalah kedelai atau kecambah. Itu adalah vitamin K. Vitamin E ada. Contohnya biji bunga matahari itu kandung vitamin E. Hah? Yang dibuat apa? Kuaci. Bisa, ale lah.
sumbernya. Di sini ada vitamin B1. Ini ada vitamin yang larut dalam air. Vitamin itu kan ada vitamin yang larut dalam lemak dan ada vitamin yang larut dalam air. Kalau vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan karbohidrat. Karbohidrat itu kebanyakan adalah pada tumbuhan, ya, karena dia punya yang namanya serat selulosa. Ya, kalau pada tumbuhan, jadi semuanya adalah pada tumbuhan kebanyakan. Vitamin apa seperti itu? Vitamin biasanya lebih ke buah sama sayur, ya. Terus untuk ke protein itu ada protein nabati sama hewani. Ya, jadi kalau proteinnya hewani biasanya lebih ke kayak daging, telur, susu, ya. Itu adalah untuk ke vitamin yang banyak, ke zat makanan yang banyak mengandung protein. Kalau beras putih, kenapa tidak khusus untuk orang diet? Karena karbohidrat itu glukosanya tinggi, ya. Orang diet itu sebenarnya tidak butuh energi yang sangat banyak. Maksudnya dia tidak butuh asupan karbohidrat yang tinggi dengan kadar gula tinggi, ya. Contoh, kalau orang diet itu kenapa harus menggunakan beras merah? Tidak selalu, mereka harus mengurangi karbohidrat, tidak harus menggantinya dengan beras merah. Kebanyakan beras merah itu hanya digunakan untuk orang yang punya diabetes, ya. Karena kalau orang diabetes, mereka dilarang untuk mengkonsumsi ada disakkarid. Akibatnya sudah benar apa tidak? Apabila kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit ini kah? Apabila kekurangan vitamin D, dia penyebabnya ini bukan. Kalau tidak, jelaskan. Jika benar, jawab. Tapi jika salah, kamu tulis lagi. Boleh dibalikin. Ya, vitaminnya yang benar apa, yang salah apa. Oke. Ini ada yang mana? Yang nggak bisa yang mana? Bisa semua. Oke. Mandiri sendiri. Oke, ini berhubungan ya. Ya, oke, silakan. Yang ini jangan yang mana dulu. Scan barcode-nya dulu. Sudah? Ya, di scan dulu. Kan kemarin kita lihat. Oke, abis ini bisa presentasi ya. Sudah? Kenapa udah dibagi? Sudah. Oke, tinggal dituliskan kan enak langsung. Iya, tinggal ditulis aja langsung biar tidak lama. Tulis dibuka, ditulis nanti bisa digabung. Ditulis dulu, dibuka itu, ditulis pas. Buka bisa. Ya Allah. Sudah siap. Tidak bisa. Bu. Bukta, ini masa harus full dah, yang kelompok presentasi lagi kan? Dilakukan atau terjadi di dalam kelompok atau rumah ya. Teknik namanya adalah teknik boiling. Teknik mengolah makanan menggunakan cairan mendidih atau merebus ya. Di atas permukaan masakannya harus dibuang. Ya, biasanya kalian enggak kan langsung diaduk-aduk. Buihnya itu adalah kotorannya. Sama dengan kalau kalian pernah masak ikan ayam, ya dijadikan sayur atau dijadikan mendidih atau merebus ya. Buih di atas permukaan masakannya harus dibuang. Ya, biasanya kalian enggak kan langsung diaduk-aduk. Buihnya itu adalah kotorannya. Sama dengan kalau kalian pernah masak ikan ayam, ya dijadikan sayur atau dijadikan sop ya. Itu kan harusnya ikan ayam itu dididihkan terlebih dahulu. Habis itu airnya dibuang, baru dimasak dengan air yang baru. Ya, karena contoh darahnya itu kan sudah tidak bersih ya. Terus lemaknya itu lemak tidak jenuhnya itu harus dibuang. Karena biasanya orang itu suka gajinya suka ya, itu lemak tidak jenuhnya. Karena yang bisa merasanya lidah
Lidah adalah alat perasa kalian. Nyampe di lambung rasanya sama. Ya, rasanya sama. Manfaatnya sudah di lambung yang dirasakan. Kalau di lidah hanya rasa. Enaknya gunakan nasi sama mie ya, enaknya di lidah saja. Masuk ke lambung ya sudah. Ya, jadi tidak enak sama sekali. Oke, sudah. Ini bagi yang mengonsumsi. Bagi apa? Bagi yang mengonsumsi, bukan pengonsumsi. Sabar. Matang habis itu dimakan jadi bersih tidak boleh terlalu masak jangan sampai larutannya klorofilnya itu larut ya, sampai hilang semuanya. Sudah. Glukosanya tinggi, ya. Orang diet itu sebenarnya tidak butuh energi yang sangat banyak. Maksudnya dia tidak butuh asupan karbohidrat yang tinggi dengan kadar gula tinggi. Ya, contoh, kalau orang diet itu kenapa harus makan menggunakan beras merah? Tidak selalu. Mereka harus mengurangi karbohidrat, tidak harus menggantinya dengan beras merah. Kebanyakan beras merah itu hanya digunakan untuk orang yang punya diabetes. Ya, karena kalau orang diabetes, mereka dilarang untuk mengkonsumsi beras putih karena kandungan dari glukosanya. Ya, glukosa itu biasanya ya kalau karbohidrat itu kan ada yang namanya monosakarida, ada disakarida dan polisakarida. Itu adalah jenis turunan dari karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya tersusun atas karbon C, H, dan O. Kayak glukosa itu kan kalian tahu adalah hasil dari fotosintesis. Benar nggak? Hasil fotosintesis adalah energi dalam bentuk C6H12O6. Ya, itu adalah glukosa. Itu yang sebenarnya harus dihindari. Setiap zat itu punya glukosa, Bu. Iya. Jadi semua jenis makanan apakah ada karbohidratnya? Iya. Contoh, kalian pernah mengkonsumsi sayur mentah? Rasa manisnya? Ya, itu adalah karbohidratnya. Ya, rasa manis yang dihasilkan oleh yang namanya makanan biasanya kandungannya lebih ke kadar karbohidrat. Makanya orang yang diet itu biasanya mengurangi karbohidrat, menggantinya dengan yang lain. Karena karbohidrat itu sebenarnya untuk energi yang besar. Ya, sumber energi paling besar. Sementara kalau kita sebenarnya tidak butuh terlalu banyak karena kita punya cadangan energi. Contoh apa? Lemak. Lemak dalam tubuh kita bisa diuraikan, bisa. Contoh pada saat kita puasa, kenapa orang puasa tidak mati? Padahal kita apa-apa. Karena kita punya cadangan, kita punya protein yang bisa kita uraikan, ya. Kita juga punya yang namanya lemak dalam tubuh yang bisa kita uraikan menjadi energi. Jadi kita punya cadangan, ya. Bukan hanya apa pacar yang punya cadangan. Ya. Kalau benar ya sudah, jawab benar. Terus alasannya dikasih. Contoh alasannya mungkin ya di sini menurut pendapatmu vitamin serta kalau vitamin A sumbernya itu yang paling banyak apa? Dari sumber itu ya. Terus fungsinya apa? Terus akibatnya yang paling benar.
sulit Ya, membeku. itu nomor 3 jenguknya. Coba. Karena yang bisa merasanya lidah. Vitamin D itu Lidah adalah alat perasa kalian. Nyampe di lambung rasanya sama. Ya, rasanya sama. Manfaatnya sudah di lambung ini rasakan. Lidah saja. Enaknya makan nasi sama mie ya enaknya di lidah saja. Masuk ke lambung ya sudah. Iya dong. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Siti Farah Fatimah, saya Rena Safira, saya Rena Dabeguri, saya Faulika, saya Siti Alfian Zainurido. Oke, yang pertama-tama mengenai LKPD nomor 1. Di sini perhatikan gambar kemasan berikut. Nah, yang A ini ada kemasan Indomie, mie instan yang kedua ini mie sedap. Nah, yang kedua ini ada susu kemasan dilengkapi dengan nutrisi lainnya seperti telur yang kaya protein dan sayur sebagai sumber serat. Nah, di samping itu makanan instan mengandung pengawet dan penguat rasa seperti MSG agar makanan ini tahan lama dan enak dimakan. Namun sedikit mengandung protein, mineral dan vitamin yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu konsumsi susu kemasan Fisher Flag. Susu memang bisa menjadi pilihan sarapan yang sehat, mengingat minuman yang satu ini mengandung banyak gizi dan vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan nutrisinya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Namun kita tidak disarankan hanya minum susu saja untuk memenuhi kecukupan energi harian, apalagi secara rutin. Sebab meski awalnya kita merasa kenyang, gula dalam susu dapat membuat kita cepat lapar lagi. Kesimpulannya, jika mengonsumsi 2 makanan kemasan di atas belum bisa memenuhi kecukupan energi harian. Baiknya, bila dikonsumsi dengan tambahan makanan lain yang tak kalah sehat juga memenuhi kebutuhan nutrisi pagi hari yang dibutuhkan. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu kan ada video di grup ya. Itu di situ menampilkan seorang anak yang berumur 13 tahun namun memiliki berat badan yang sekitar 3 kg. Nah, dari kasus tersebut kandungan zat makanan apa yang sangat berperan dalam memicu penyebab gangguan gizi atau kekurangan gizi pada anak? Nah, jawabannya, dari kasus di atas anak tersebut mengalami gangguan kekurangan gizi atau malnutrisi yang disebut marasmus. Ciri-ciri dari penyakit ini adalah tubuh yang kurus kering dan tulang yang menonjol, terutama pada tulang iga dan tulang bahu. Selain itu, kulit lengan, paha, dan bokong penderita akan tampak kendur, serta wajah terlihat seperti orang tua. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan asupan kalori yang berkepanjangan, baik dari segi protein maupun karbohidrat. Penyakit ini dapat ditangani dan dicegah dengan menjalani pola makan sehat bergizi seimbang. Mungkin dari penjelasan kami ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kelompok lain bisa memberi masukan atau menyaga dari soal yang dari LKPD 1 dan LKPD 2. Oke, silakan. Dari kelompok yang lain. Ayo. Silakan dari kelompoknya Hilul. Hilul. Saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Ayo, tanyakan ke kelompoknya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nurul Karim, ingin bertanya. Biasanya orang tua kita kalau kita lagi makan mie itu suruh pakai nasi. Nah, menurut mereka jika mie dijadikan sama nasi itu sehat katanya. Apakah benar apa enggak? Tidak, maka dari itulah kita mengubah mindset orang tua kita yang sedikit buruk menjadi lebih baik. Karena kan sudah tahu sendiri ya, kalau mie itu merupakan karbohidrat, nasi juga merupakan sumber karbohidrat, lagi sumber karbohidrat utama. Jadi sebaiknya dalam mengonsumsi mie atau cara kalian menjadikan mie, sebaiknya didinginkan telur yang kaya akan protein juga dengan sayur-sayur yang lain. Sehingga di saat kalian makan mie, kebutuhannya lain
energi menurut kelompokmu? Ayo, dari kelompoknya Mika, Nada, ayo. Ayo. Sudah tercukupi kah? Belum. Oke, sama berarti. Terus kelompoknya nih, sudah tercukupi apa belum dengan mengkonsumsi dua itu? Belum. Yang lain sama ya? Tidak mencukupinya karena kandungannya. Ya. Oke, kandungan nutrisi yang terdapat pada dua jenis makanan itu tidak lengkap. Ya, oke. Terus yang kedua berhubungan dengan penyakitnya. Ya, di situ sudah ada gambar atau video tentang penyakit seorang anak yang kena penyakit gizi buruk atau malnutrisi. Ya, dia kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi intinya adalah dia bisa kekurangan karbohidrat, ya, bisa kekurangan protein, berarti semua nutrisinya, bukan hanya mineral ataupun air, tapi semua. Namanya malnutrisi berarti semua jenis makanannya kurang. Mungkin ada pertanyaan, jawabannya mungkin hampir sama untuk soal nomor 2 atau punya jawaban yang berbeda. Ya, mungkin dari ciri-cirinya di situ sudah umur berapa? 13 tahun dia sudah mengalami gizi buruk. Apa yang terjadi sama anak itu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, dia lumpuh? Ya, itu termasuk ciri-ciri. Kalau orang malnutrisi berarti ciri-cirinya kebanyakan lumpuh, bukan stroke ya. Beda. Stroke juga lumpuh, buah sama. Ya, orang stroke itu kan karena hipertensi, biasanya karena dia kolesterolnya tinggi atau tekanan darahnya tinggi. Tapi kalau malnutrisi lebih ke fisiknya, ya, bisa dilihat kasat mata, ya, karena kurus kering biasanya itu adalah malnutrisi. Atau kalau lansia bisa kena penyakit malnutrisi. Kalau orang kurus itu apakah malnutrisi? Iya. Orang kurus belum tentu malnutrisi. Orang kurus bisa karena genetik, bisa karena kekurangan gizi, bisa, tapi tidak malnutrisi. Ya, kebanyakan orang kalau sudah tua itu kan bukan karena lumpuh, itu bukan karena sudah malnutrisi, tapi hipertensi. Nah, oke, ada jawaban lain? Oke, pertanyaan. Nah, apakah jika pada kayak satu hari ini gitu ya Bu, itu kecukupan energi hariannya itu tidak tercukupi. Nah, apakah dapat digantikan dengan hari esoknya? Misalnya kita mengkonsumsi protein 2 kali lebih banyak atau karbohidrat 2 kali lebih banyak. Oke, bisa jawab. Tidak bisa. Seharusnya kita mencukupinya itu kayak per hari gitu. Gak bisa kalau sekarang tidak makan, besoknya makan yang banyak. Itu kan tidak teratur. Nah, kita harus mengkonsumsi mulai dari masa sempurna itu tidak boleh kekurangan dan tidak boleh kelebihan karena akan mengaruhi energi yang kita miliki. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Apakah kalau kita tidak mengkonsumsi makanan sekarang bisa diganti besok? Bukan puasa. Ya. Kalau puasa bisa digantikan besok. Bisa ya. Tapi kalau kita lakukan sekarang, apakah kita nunggu besok? Tidak. Ya, jadi tidak bisa diganti. Asupan nutrisi yang kita butuhkan per hari itu harus tercukupi. Ya, tidak bisa kita menggantinya dengan besok kita makan protein yang banyak. Kalau kita kelebihan, contoh, kita kelebihan karbohidrat dalam sehari, apa yang dirasakan? Begah, tahu begah? Susah bernafas karena kita kekenyangan. Ya, itu tidak bisa tercerna karena kalian tahu proses pencernaan itu sekitar 3 sampai 4 jam di lambung. Ya, untuk prosesnya masih lama. Untuk menghasilkan kita lapar lagi sebenarnya prosesnya masih lama, tergantung apa yang kita konsumsi. Contoh, daging itu proses pencernaannya lebih sebentar daripada sayur. Nah, sayur itu punya zat selulosa yang ada pada tanaman itu punya selulosa. Nah, selulosa itu proses pencernaannya lama. Kalau seandainya daging
sayur itu bisa 2 kalinya. Ya, 2 jam. Ya, bukan 2 jam. Kalau daging 1 jam sudah bisa tercerna, tapi kalau sayur bisa 2 kali tercerna. Jadi kalau mau diet biasanya orang itu lebih ke mengkonsumsi sayur. Ya, oke. Sudah, terima kasih. Kita kasih close untuk yang presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya yang kedua, silakan yang mau maju. Ayo, masa ada yang maju, foto juga ya. Ayo, Nada, kelompok Nada maju. Ayo, kelompok Nada maju. Ayo, maju semua kan dari sendiri. Ayo, silakan maju. Untuk mendiskusikan soal yang kedua dan tiga. Oh, 3 anak ya. Lagu-lagu ya. Bisa. Agak keras ya suaranya. Ini suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Duh, ayo. Sangat Kami akan membahas KKBD nomor 3 dan 4. soal nomor 3. Carilah informasi di internet berkaitan dengan zat-zat yang terkandung dalam plastik styrofoam. A. Mengapa wadah dari bahan styrofoam dan plastik yang berkualitas rendah tidak baik untuk menyimpan makanan terutama yang panas dan berhemat? Styrofoam mengandung beberapa zat yang berbahaya seperti zat styren, di mana kemasan makanan dari styrofoam ini dapat melepaskan zat styren ketika makanan di dalamnya bersuhu tinggi. Begitu juga dalam plastik yang mengandung gas kimia yang akan merusak ke bahan makanan bersuhu tinggi ketika bersentuhan sehingga dapat beresiko menimbulkan penyakit bagi yang mengonsumsi. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai dampaknya bagi kesehatan? Zat kimia yang terkandung pada plastik dan styrofoam dapat masuk ke sel-sel darah dan merusak sumsum tulang belakang dan salah satu penyebab kanker. Nomor 4, perhatikan tabel vitamin-vitamin yang larut dalam lemak berikut. Berdasarkan tabel di atas, apakah menurutmu nama vitamin serta akibat kekurangannya sudah benar? Jika benar, berikan alasanmu, dan jika salah, lakukan perbaikan pada tabel di bawah. Pada vitamin A dan E, fungsi, sumber dan akibat kekurangannya itu sudah benar karena sudah sesuai dengan vitaminnya. Kesalahannya itu terletak akibat kekurangan pada vitamin D. Pada tabel yang disebutkan adalah akibat dari kekurangan vitamin D, darah sulit membeku. Sedangkan kekurangan dari vitamin D itu dapat menyebabkan Anda mengalami penyinakan tulang atau disebut dengan osteomalacia, rhinitis, dan rentan terkena infeksi. Oke, sudah. Sudah. Oke. Ya. Dari setiap plastik itu sebenarnya sudah ada proses penggunaannya, ada bisa digunakan dengan microwave atau tidak, itu biasanya tergantung di plastiknya. Jadi sebenarnya itu akan berpengaruh, Bu. Kalau sudah dia kualitasnya bagus, itu biasanya tidak berpengaruh pada produknya, meskipun dalam keadaan panas atau dingin sekalipun. Tuh. Tapi yaitu harus menggunakan budget yang lebih besar untuk menggantinya, biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya styrofoam Nah, yang dibahas kan yang
yang panas dan berlemak ya bisa makanannya itu diganti sama pisang goreng yang udah dingin gitu. Itu dampaknya beda nggak kira-kira? Antara pisang goreng sama kayak lemak-lemak gitu beda? Apa? Ayo jawab. Karena ayo ya. Ayo jawab. Parah. Aku mau Saya. menanggapi Ya, pertanyaan dari parah. Nah, jadi dari artikel yang saya baca bahwa makanan yang sudah dingin itu sama juga bisa terkontaminasi dari styrofoam dan plastiknya. Tetapi kecepatan dari kontaminasinya itu lebih lambat. Jadi sudah zat-zat kimia yang ada di styrofoam dan plastik yang berkualitas rendah itu lebih lama ke makanannya. Jadi lebih aman ya, penyerapannya lebih aman. Berarti Tapi tidak aman juga kalau terlalu lama. Lebih baik yang dingin atau makan dingin? Itu tergantung sih. Kalau menurut saya itu tidak bagus yang dingin, soalnya dapat mempengaruhi rasa dan makanan. Coba kamu bandingkan, kalau pisang goreng yang panas banget itu lebih enak daripada pisang goreng yang dingin. Bertanya atau menanggapi? Kalau saya cerita favorit saya tentang produksi. Kenapa pertanyaannya ada? Boleh silakan. Kenapa harus diproduksi? Bagaimana cara menanggulangi produksi styrofoam yang banyak? Karena penggunaan styrofoam kan banyak diminati oleh masyarakat karena harganya yang murah. Nah, sedangkan pabrik styrofoam ini membayar pajak kepada pemerintah. Jadi pemerintah mendukung kayak produksi styrofoamnya ini. Jadi bagaimana cara menanggulangi produksinya yang banyak, sedangkan negara itu mendukungnya? Yuk, Sama dengan bahasanya rokok. Rokok itu kenapa diproduksi? ya. Ayo. Kenapa? Menanggulanginya gimana caranya? Oke, ada yang bisa? Mungkin dari yang kelompok lain. Oke, sekarang jawab bagaimana berdiri. Jadi jawaban menurut saya itu dimulai dari diri kita sendiri. Mau sebanyak apapun pabrik itu memproduksi dari kita sendiri. Misalnya mau beli makanan nih, biasanya kan pakai styrofoam. Nah kita bawa wadah dari rumah. Nah itu kan bisa mengurangi penggunaan styrofoam. Kalau misalnya kita belum sempat bawa wadah, kita lagi di luar gitu ya. Kita lagi kayak ada bukan misalnya ada di luar kota, kan kita udah bawa apa dong? Udah bawa tempat wadah. Kita mau beli makanan. Seenggaknya bawa dong yang bisa. Ada yang bawa yang bisa pakai kertas. Kalau makanannya rumah. Plastik. Nah, pakai cup. Oke, ada kan yang itu bekal dari rumah yang bisa sama jalan, bisa bawa udah jadi satu. Oh, bawa bekal dari bukan tempat kita. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Orang Jepang? Gak ada. Oke, mungkin ya. Kalau berhubungan dengan pabrik dan pemerintah, misalnya itu yang pertama adalah sosialisasi dengan penggunaannya. Kalau kita tahu dampaknya, kita tidak boleh menggunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pabriknya harusnya memperbaiki kualitasnya. Ya, kualitas mereka produknya diperbaiki biar bisa digunakan. Yang pertama ya. Jadi pemerintah bisa mendukung dengan seperti itu. Kalau seandainya dia masih tidak bisa memperbaiki kualitasnya, ya sudah dari kita benar. Dari kita sendiri. Kita harus tahu, kita harus sosialisasi ke orang terdekat kita ataupun keluarga kita sendiri untuk penggunaan styrofoam itu tidak baik. Oke, terima kasih. Kita kasih
dibaca, tadi ya dibaca. Ayo dipahami. Pelihara aja sih. Ayo